CV Jelajah Alam merupakan perusahaan milik Bapak Sumari yang sudah berdiri sejak tahun 2004 yang beralamat di Jalan Olora nomor 12 RT 002 RW 004 Dusun 4 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau. CV Jelajah Alam merupakan perusahaan tunggal di mana perusahaan ini memproduksi garam beriodium. Garam konsumsi beriodium diketahui memiliki segudang manfaat bagi tubuh manusia dan juga tumbuh-tumbuhan. Ia melihat bahwa garam merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang ada di sekitar, sehingga hal ini dijadikan sebagai peluang usaha bagi Bapak Sumari. Pemenuhan bahan baku garam dimulai dari pemesanan kepada PT Kurnia Sejahtera, PT Garindo Sejahtera, dan juga PD Garam Losarang, Jawa Barat. Pada PT Kurnia Garam Sejahtera, garam didistribusikan dengan menggunakan kendaraan angkutan milik PT Kurnia Garam sendiri menuju CV Jelajah Alam. Waktu yang dibutuhkan selama 3-5 hari. Sedangkan untuk PT Garindo Sejahtera, pemesanan bahan baku garam didistribusikan melalui ekspedisi CV Tunas Mekar. Pembiayaan CV Tunas Mekar ditanggung oleh CV Jelajah Alam dan memakan waktu selama 4-7 hari. Untuk supplier dari PD Garam Losarang, Jawa Barat, pengiriman menggunakan ekspedisi dari UD Caniago. Sebelum sampai ke ekspedisi, bahan baku garam dikirim melalui jalur laut. Karena jarak yang jauh, pengiriman bahan baku garam membutuhkan waktu sekitar 1-2 minggu. Saat bahan baku garam sampai, CV Jelajah Alam melakukan pengecekan. Pengecekan dilakukan baik pada warna garam maupun kadar iodium garam tersebut. Kemudian, setelah dilakukan pengecekan, bahan baku garam dikemas sesuai dengan standar CV Jelajah Alam. Produk garam jadi akhirnya disimpan di gudang sebelum didistribusikan kepada konsumen melalui sales maupun para pedagang garam. Pendistribusian produk garam jadi dilakukan menggunakan kendaraan milik CV Jelajah Alam sendiri. Waktu pengiriman produk garam sekitar 1-2 hari. Lalu garam dikirimkan menuju pedagang, setelah itu pedagang menjualkannya kepada konsumen. Perusahaan ini meminimalisir terjadinya penggumpalan atau pencairan garam pada saat pengiriman. Untuk itu, CV Jelajah Alam memiliki strategi sebagai berikut. Pertama, menggunakan kemasan plastik yang kuat dan sudah teruji kualitasnya. Kedua, melakukan pengemasan secara hati-hati, rapi, dan kedap udara. 3. Menggunakan alat transportasi milik pribadi agar lebih terjamin keamanannya. 4. Menggunakan alat penutup kendaraan pengangkut agar garam tidak terkena matahari secara langsung. Yang terakhir, garam dikirim secara efektif dan efisien untuk mengurangi terjadinya risiko kerusakan di jalan. Pada perencanaan strategi penjualan, CV Jelajah Alam mempertimbangkan strateginya sebagai berikut. Yang pertama, target pasar. Target pasar ini mencakupi agen garam konsumsi dan juga industri makanan dan minuman. Yang kedua, branding yang kuat. Branding adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan serta memperkuatkan merek dan brand sehingga mampu memberikan perspektif pada pelanggan. 3. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar secara lebih terperinci menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki karakteristik atau kebutuhan serupa dengan tujuan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan secara lebih mendalam, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka lebih efektif dan efisien. Di bawah ini merupakan beberapa segmentasi pasar yang menjadi acuan CV Jelajah Alam. 4. Pengembangan produk. Pengembangan produk ini dilihat dari garam murni dengan kualitasnya, yang menilai produk tersebut dengan tingkat kebersihan dan kemurnian pada produk garam. Yang kedua, kemasan yang inovatif. Dengan pengembangan kemasan yang inovatif seperti kemasan yang dapat disegel ulang untuk menjaga kebersihan atau membuat kemasan yang ramah lingkungan yang nantinya akan memberikan nilai tambah dan menarik perhatian pelanggan atau konsumen. Yang ketiga, garam dengan tekstur berbeda. Pengembangan garam dengan tekstur berbeda misalnya garam kasar atau garam kristal besar yang dapat memberikan pengalaman sensorik yang unik dalam penggunaan dan penyajian makanan. Rencana strategi penjualan terakhir ialah penentuan harga. Salah satu tujuan adanya penetapan harga adalah mencapai harga stabil serta tidak mudah naik dan turun. Pada pengelolaan permintaan, berdasarkan gambar di atas, yang dimana permintaan para konsumer berawal dari para supplier yang mengirimkan garam-garamnya kepada CV Jelajah Alam. Kemudian CV Jelajah Alam mengecek kembali kualitas pada garam-garam tersebut sebelum dikirimkan kepada seller
dan kemudian dikirimkan kepada retailer dan konsumen. Pengelolaan teknologi informasi untuk menunjang penjualan dan sistem rantai pasok. Di antaranya ialah implementasi sistem informasi penjualan. Pastikan sistem tersebut dapat melacak penjualan, mengelola data pelanggan, dan memberikan wawasan analitik yang diperlukan. Kemudian pemanfaatan platform e-commerce. Pastikan platform tersebut dapat mendukung transaksi online, pelacakan pesanan, dan integrasi stok secara real-time. Kemudian, sistem CRM untuk pelanggan. Manfaatkan data pelanggan untuk mengembangkan strategi penjualan yang lebih personal dan memahami kebutuhan pelanggan. Kemudian, analisis data penjualan. Analisis ini dapat membantu dalam mengoptimalkan strategi pemasaran, penentu harga, dan penempatan produk. Lalu, manajemen persediaan berbasis TI. Pastikan persediaan terintegrasi dengan sistem penjualan untuk mencegah kekurangan atau kelebihan pada persediaan. Kemudian, sistem pelacakan logistik. Pastikan informasi ini dapat diakses secara real-time untuk meningkatkan visibilitas dan koordinasi dalam rantai pasok. Kemudian, penerapan cloud computing. Pertimbangkan untuk menggunakan layanan cloud untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien. Lalu, sistem manajemen transportasi. Jika CV terlibat dalam kegiatan distribusi atau pengiriman, pertimbangkan untuk mengimplementasikan sistem manajemen transportasi untuk mengoptimalkan rute dan melacak pengiriman. Kemudian, keamanan TI. Pastikan sistem dan data terlindungi dengan baik dari ancaman keamanan. Yang terakhir ialah pelatihan karyawan. Berikan pelatihan kepada karyawan terkait penggunaan dan pemanfaatan sistem TI yang telah diimplementasikan. Dan pastikan karyawan memiliki pemahaman yang cukup untuk memaksimalkan manfaat dari sistem tersebut. Untuk pengelolaan transportasi, CV Jalan menggunakan mobil pribadi milik CV sendiri dalam mengirimkan produk-produknya pada seller maupun retailer. Dalam pengelolaan transportasi juga memperhatikan optimasi rute dan jaringan distribusi dengan menggunakan perangkat lunak atau algoritma khusus untuk merencanakan rute pengiriman yang optimal seperti menggunakan Google Maps. Kemudian konsolidasi pengiriman, yaitu menggabungkan pengiriman dari beberapa pemasok atau ke beberapa pelanggan untuk mengurangi biaya transformasi dan meningkatkan efisiensi. Kemudian memilih mitra logistik dengan memilih mitra yang paling efisien dan dapat diandalkan dalam menerapkan praktik terbaik dalam pemilihan perusahaan angkutan, termasuk penilaian kualitas layanan dan ketepatan waktu. Selanjutnya ialah pengelolaan model transportasi, menilai dan mengelola validitas transportasi internal atau bekerja sama dengan penyediaan jasa transportasi eksternal, dengan mengoptimalkan pengguna kendaraan dan memaksimalkan pemeliharaan rutin untuk mencegah gangguan operasional. Seperti halnya pengiriman dari para supplier menggunakan jasa ekspedisi yang dimana biaya ditanggung oleh CV Jelajah Alam sendiri.